Ini sih sudah tercium bau gosong sahabatku, tapi belum naik-naik dianya. Woi, cepat naik sapi. Belum panas. Ayo. Kameramennya ikut kaget sahabatku. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin makanan Jepang yang enak banget dan gampang bikinnya. Semua orang pasti bisa. Sahabatku sudah tahu pastinya onigiri. Tapi ini bukan onigiri, tapi sepupunya. Namanya musubi. Nanti isiannya tuh ada daging spam. Ini aku menggunakan spam daging Turki dan daging sapi. Nah, biasanya bisa menggunakan daging keselak deh. Tapi aku nggak menggunakan daging ngok-ngok itu. Ya, kita juga tidak menggunakan cetakan musubi. Aku menggunakan cetakan lapis Surabaya. Nah, musubi itu dia nasi dicetak-cetak, di dalamnya tuh diisi daging spam gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya? Dan apa saja bahan-bahannya? Yuk kita lihat. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Sebelum kita mulai membuatnya, untuk bikin musubi ini, pertama kita pasti menggunakan beras Jepang atau short grain rice. Jadi berasnya tuh bulat-bulat kayak gitu ya. Dan ini sudah aku masak nasinya. Aku masih cover menggunakan plastik wrap supaya dia tidak dingin. Nasinya ini masih panas. Dan nasinya ini nanti harus kita kasih cuka beras atau rice vinegar. Nah, supaya nanti dia ketika dipeper-peperin gitu, dia nasinya tuh lebih menyatu gitu ya. Itu rahasianya. Seperti bikin nasi sushi gitu sahabatku. Yang kedua, nanti kita akan memasak daging spamnya ini. Sebetulnya ini sudah siap makan, tapi harus dikasih saus Jepang. Nah, saus Jepang tuh biasanya dikasih ada mirin, ada sake, dan sebagainya, bahan-bahan Jepang. Nah, kali ini kita bikin yang versi tidak pakai mirin. Nanti kita mirin-mirin kan repot ya kan? Enggak ya, bercanda ya. Kita bikin versi yang bisa dimakan oleh sahabat muslimku. Dan bagaimana cara membuat acar mentimunnya. Jadi stepnya cukup banyak, tapi sebetulnya ini bikinnya nggak ribet. Yuk kita mulai. Kita mau mencampurkan nasi dengan cuka beras atau rice vinegar. Ini nasinya masih panas ya sahabatku. Nah, ini adalah cuka beras. Kita siramkan di nasinya. Dan kita aduk rata. Mencampurkannya ini nasinya harus selagi panas ya sahabatku. Jadi tujuannya ini supaya nanti nasinya lebih mudah menempel satu dengan lainnya. Bagi sahabatku yang sering membuat sushi, pasti gampang ya. Ini tidak susah. Lebih ribet bikin sushi daripada bikin ini. Percaya deh sama saya. Ini sudah tercampur dengan baik. Kita cover lagi nasinya supaya tidak kering atau tidak dingin. Dan kita sisihkan. Ini aku nggak pakai timun Jepang, pakai timun biasa aja. Kita potong kurang lebih timunnya ini sekitar 8 cm. Panjang pendek deh sahabatku. Kurang lebih 8 cm atau sesuai selera aja. Mau potong bulat-bulat juga boleh sih sebenarnya. Hanya saja karena bentuk musubi itu kotak, jadi aku bikin timunnya nih juga ngikutin bentuk musubinya. Kalau onigiri dia bentuknya segitiga, kalau musubi bentuknya segi 4. Bagian tengah dari mentimunnya nggak kita pakai pinggirnya aja.
Nggak muat piringnya sahabatku. Kita pindahin ke mangkok yang lebih besar. Kita kasih cuka. Ini cukanya sekitar 1 sendok teh. Pakaiin sedikit garam. Pakaiin gula pasir. Untuk rasa manis, asam asinnya acar timun sesuaikan dengan selera ya sahabatku. Oke, sudah tercampur dengan rata, kita sisihkan. Sahabatku, ini sudah ada acar timun yang sudah aku bikin sebelumnya. Nanti kita gunakan yang ini saja, karena kalau nunggu yang ini layu kan lumayan butuh waktu ya. Jadi supaya cepat, aku pakai yang ini aja. Selanjutnya kita mau membuat sausnya. Kita campurkan kecap asin. Ini kecap asin khas Jepang, khusus untuk makan sushi. Kalau nggak punya, boleh pakai kecap asin apa aja. Pakai saus tiram. Saus tiramnya boleh merek apa aja. Pakai gula pasir. Jadi ini manis gurih gitu sahabatku. Nah, supaya nggak enek, makanya nanti di tengah-tengahnya itu juga ditambahkan dengan acar mentimun. Nah, supaya nggak terlalu encer banget sausnya, kita kasih sedikit air. Maksudnya supaya tidak kental banget. Suka kebalik sahabatku. Maklumlah, saya Cina bukan, Jepang bukan. Kebaliknya lebih sering. Seperti ini sahabatku. Sausnya siap digunakan. Selanjutnya kita mau mengeluarkan daging spamnya. Dan saya pernah melihat cara gampang mengeluarkan daging spam dari kalengnya. Tapi aku nggak tahu berhasil atau enggak. Ayo kita coba. Kita mau panaskan plate-nya ini dulu. Nanti kita taruh kalengnya di atasnya. Sebetulnya sih nggak usah dipanasin, nih pasti akan keluar sih ya dengan sendirinya. Nggak usah deh yang ini. Kita mau coba yang satu ini deh. Yang satu itu aku yakin dia bisa keluar dengan sendirinya. Biasanya yang susah banget dikeluarin ini yang daging sapi ini. Apa karena dia terbuat dari sapi jadi bandel? Tuh, bukanya aja susah. Waduh, waduh. Geluduk sahabatku. Nah, ini katanya harus dipanaskan. Kalau dipanaskan nanti dia keluar ke atas. Jadi ini brandnya sengaja aku tutup sahabatku. Takut yang punya brand gak suka. Kita tungguin ya sahabatku, apakah dia naik ke atas. Jadi ceritanya aku pernah melihat kayak life hack gitu. Kalau mau ngeluarin daging spam dari kalengnya, cukup dipanaskan bagian bawahnya, nanti dia nongol sendiri. Ini kita coba-coba ya. Apakah berhasil? Harusnya ini dibakar dengan kaleng-kalengnya sih ya. Hanya saja karena kalengnya ini kan aku lakbanin brandnya gitu ya kan. Jadi kalau aku bakar otomatis akan hangus semuanya nanti, jadi jelek. Ini sih sudah tercium bau gosong sahabatku, tapi belum naik-naik dianya. Woi, cepat naik sapi. Belum panas. Ayo. Kameramennya ikut kaget sahabatku. Jadi bukan cuma saya ya yang kaget. Setelah 3 jam kemudian, life hacksnya gagal sahabatku. Nggak naik-naik dianya. Tapi memang belum panas sih. Coba ya, kita langsung ke api saja. Langsung gini aja. Naik beneran panas doi. Jadi plastik itunya kebakar deh sahabatku. Nah, dia naik sih beneran kok, nggak bohong. Tapi nggak jadi deh. Susah amat mengeluarinnya juga. Naik sih. Jadi sebenarnya sih dia pasti naik ya, harusnya. Hanya karena saya tidak sabar, panas bawahnya.
untuk menunggu dia panas. Untung ya bagian bawahnya belum rusak. Kita keluarkan satunya lagi. Nah, kalau yang ini gampang banget keluarnya sahabatku. Memang dari tadi sudah terlihat rongganya. Yang ini biasanya memang agak susah untuk dikeluarkan. Selanjutnya kita mau potong-potong. Ini setebal hampir 1 cm tebalnya. Ini akibat eksperimen jadinya nggak cantik deh sahabatku. Jadi bopeng-bopeng gitu. Sebetulnya nggak perlu aku melakukan eksperimen yang barusan ya sahabatku. Jadi kesannya saya kayak orang bodoh gitu. Ini yang daging kalkun. Kita potong-potong juga. Yang daging kalkun ini dia lebih padat spamnya. Untuk ukuran tebalnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya sahabatku. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mau masak daging spamnya. Kita mau panggang daging spamnya. Kita mau balik daging spamnya. Kita kasih saus. Jadi ini akan memberikan rasa gurih gitu sahabatku. Kalau makanan Jepang kan gurih-gurih manis gitu ya. Makanya harus diimbangi dengan acar mentimun. Nah, setelah kita oles, kita balik. Aromanya sedap sahabatku. Segini aja udah enak banget buat lauk nasi. Dan sausnya terserap ke dalam spamnya ya sahabatku. Ini sudah pasti enak sih rasanya ya. Jadi ini sekalian kita mau panasin kembali daging spam. Karena kan ini daging spamnya kan udah lama dimasaknya gitu. Jadi sekalian proses reheat dari daging spamnya. Nah, ini sudah caramelize daging spamnya. Kita angkat. Dia nggak sabar. Mau main bertumpuk-tumpuk aja daging spamnya. Ntar bertumpuk-tumpuknya. Sabar dong. Sekarang kita mau panggang yang daging sapi. Jadi kalau sahabatku beli di minimarket ini daging sapi loncon. Tulisannya ada yang daging sapi, ada yang daging ayam. Bacanya daging loncon. Kita mau balik lagi. Dan kita kasih saus lagi. Jadi langkahnya setelah dia crispy baru dikasih saus ya sahabatku. Supaya dia langsung nyerap ke dalam sausnya. Kita balik lagi. Kita harus cepat-cepat baliknya. Supaya tidak menjadi gosong. Ini terlihat agak hitam, ini nggak gosong ya sahabatku. Jadi kalau di kamera kadang-kadang tampilannya tuh terlihat lebih hitam. Tuh. Kita angkat. Jadi sebenarnya dari kemarin aku mau pesen cetakan khusus untuk musubi. Hanya saja karena lama prosesnya dan harus
pre-order, akhirnya aku tidak menggunakan cetakan musubi. Aku pakai aja cetakan lapis Surabaya. Kita ambil nasi, taruh di sini, sambil di tipis-tipiskan. Jadi kalau nasi yang udah dikasih rice vinegar, dia lebih mudah ditata gitu sahabatku. Selain mendapatkan aroma yang enak, dia juga jadi lebih lentur nasinya. Kita mau pasang daging spamnya. Kita kasih acar mentimun. Kita isi nasi di bagian tengah, di antara spamnya. Jadi nanti dia akan jadi 3 buah gitu sahabatku. Kita tutup lagi dengan nasi sampai semuanya tercover dengan nasi. Karena daun pisangnya, kok daun pisang sih? Ini dasar orang tradisional ya, ingatnya daun pisang. Karena ini apa namanya, norisitnya ini kurang lebar, kita sambungkan saja. Gitu ya. Jadi kalau kurang lebar, kita sambungkan saja. Nah, lalu kita tekan-tekan supaya nanti dianya lebar-lebar. Kok lebar-lebar? Dianya cakep. Seperti ini, kita keluarkan dari cetakan dan kita tuh, jadi deh seperti ini. Selanjutnya kita akan potong bagi 3. Kira-kira di mana ya ukurannya ya? Seginilah ya. Nah, di sini deh. Nah, ini bener nih. Dapatnya di tengah-tengah. Ini jadinya rada gede, nggak apa-apa lah ya sahabatku. Nah, seperti ini sahabatku. Kita mau lanjut batch yang kedua. Oh ya sahabatku, pastikan bagian mengkilapnya di luar ya. Nah, dan sekarang karena sudah lebih berpengalaman, kita langsung aja nih, biar nggak kayak tadi ya. Tadi kan kebingungan tuh gara-garanya ternyata daunnya kok daun lagi. Ternyata norinya tuh nggak cukup lebar. Ingat bikin lemper gitu ya. Jadi ingatnya daun melulu. Ini kita gunakan yang daging sapi. Dan yang ini aku akan gunakan acar timun aku yang barusan bikin. Karena udah cukup layu acarnya. Kita tutup lagi pakai beras. Oh, pakai beras. Kita tutup lagi pakai nasi. Kita tutup. Tuh, jadi sempurna ya sahabatku. Memang pengalaman mengajarkan kita segala-galanya. Tuh, bagus ya. Kita potong lagi. Nah, bagus kan sahabatku? Dan supaya terlihat bagian tengahnya, kita mau potong 2. Tuh sahabatku. Tuh, cakep ya. Sahabatku, seperti ini jadinya. Ini namanya musubi ala chef abal-abal.
Kita mau coba ya. Ini jadinya rada gede size-nya sahabatku. Seperti ini jadinya sahabatku. Ayo kita makan. Enak sahabatku. Jadi ini bikinnya sebenarnya sih gampang ya, nggak yang ribet. Yang penting kita punya cetakan yang kayak tadi atau cetakan apa saja, yang penting bentuknya kotak. Kalau nggak ada bisa bikin kayak bentuk lemper, suka-suka ya. Tapi cetakan yang sebenarnya itu dari bahan plastik gitu. Hanya saja di Indonesia belum banyak yang jual, mesti pre-order dan harganya lumayan mahal. Nah, daripada beli mahal mendingan pakai alat seadanya. Ini bikinnya gampang banget. Enak lagi kalau ada itu gari, acar jahe ya, itu akan lebih enak lagi. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan videonya. Tadi kita melakukan eksperimen yang terlihat bodoh, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi namanya kan eksperimen. Semoga sahabatku suka dengan videonya. Mau ngomong apa bingung? Jangan lupa kasih like, komen, share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Makan lagi.